Halo semua, perkenalkan saya Mada Kaila Mulia dengan NIM 2023-08-1010. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi, IRD, dan juga cardinality yang sudah saya buat untuk UTS konsep rancangan basis data. Nah, yang pertama ini adalah normalisasi dan ini merupakan tabel data mentah sebelum dinormalisasi. Nah, di atau yang biasa kita sebut UNF ya. Nah, di sini UNF-nya itu ada seperti ini dan ini masih sangat berantakan dan belum terorganisir. Dari UNF ini yang saya lakukan adalah membentuk satu NF-nya, di mana kita memastikan setiap kolom hanya memiliki satu nilai. Nah, ini adalah tabel 1NF yang saya punya. Di sini saya bagi lagi dari UNF tadi menjadi beberapa tabel, seperti tabel header, tabel nav, tabel footer, tabel aside, dan tabel user. Karena di sini kita nantinya mau membuat tampilan web profil ya. Nah, di setiap tabel ini terdapat ID user, yang dimana ID user ini adalah foreign key. Nah, tabel usernya di sini, ID user ini akan menjadi foreign key jika user nantinya melakukan login. Nah, jadi untuk tabelnya itu seperti ini, ada tabel header, footer, site, tabel nav, dan tabel user. Di tabel nav ini berisi biodata pendidikan, pengalaman, keahlian publik, dan publikasi yang nantinya akan saya bagi lagi menjadi tabelnya masing-masing. Dan tabel aside juga nanti akan mempunyai tabel sendiri, yaitu di 2NF ini. Di 2NF ini saya membagi tabel yang berada di tabel nav dan tabel aside tadi menjadi tabel yang lebih spesifik untuk menghindari ketergantungan. Nah, di 2NF ini saya buat lagi tabel pendidikan, tabel keahlian, tabel biodata, tabel publikasi, tabel hobi, dan tabel pengalaman. Nah, di tiap tabel ini juga masih ada ID usernya, yang dimana ID user ini masih menjadi foreign key dari tabelnya. Oke, untuk normalisasinya saya buat seperti itu. Selanjutnya, dari normalisasi ini, saya membuat IRD atau yang biasa disebut Entity Relationship Diagram. Oke, masih loading. Oke, jadi ini adalah IRD yang sudah saya buat dari tabel normalisasi yang ada. Nah, di diagram ini, kita bisa melihat berbagai entitas seperti entitas user, header, assign, biodata, pendidikan, pengalaman, keahlian, dan juga publikasi. Entitas ini diambil atau dibuat berdasarkan tabel yang ada. Nah, setiap entitas ini juga memiliki atributnya masing-masing. Seperti user, dia memiliki atribut ID user, username, dan password. Terus header mempunyai, karena ID user di sini menjadi foreign key, jadi di sini ID user masuk ke menjadi semua atribut di setiap entitas. Seperti ini, misalnya footer, ini ada ID user dan atribut-atribut yang ada di dalam tabel footer. Sama seperti terus nav, selanjutnya biodata, pendidikan, pengalaman, keahlian, dan juga publikasi. Nah, dari setiap entitas ini saya buat lagi itu relationnya, di mana jadi hubungan dari satu entitas ke entitas yang lain. Seperti di sini, user bisa mengakses bisa mengakses header, footer, aside, dan juga nav. Nah, dari setiap entitas ini, dia akan menampilkan suatu entitas hobi dan sama halnya dengan nav, nanti nav akan menampilkan entitas biodata, pendidikan, pengalaman, keahlian, dan juga publikasi. Nah, jadi itu adalah untuk relationnya. Selanjutnya kita masuk ke cardinality, di mana cardinality ini menunjukkan jenis hubungan antar entitas-entitas dalam IRD, yang biasanya disebut
dengan one to many, atau many to many. Nah, di sini saya sudah menulis cardinality setiap dari satu entitas ke entitas lain. Seperti di sini, cardinality user dengan header, footer, aside, dan nav adalah one to one, yang dimana saat user mengakses header, aside, nav, dan footer, itu hanya akan cuma bisa menampilkan satu dari setiap header, footer, aside, dan nav ini. Nah, dari aside ini dia akan menampilkan hobi, dan cardinality dari aside ke hobi ini adalah one to many. Kenapa? Karena setiap user nggak cuma bisa memiliki satu hobi, tapi dia bisa memiliki banyak hobi. Jadi one to many dari user ke hobi. Ini untuk ke biodata, cardinality-nya adalah one to one, karena setiap user hanya bisa mempunyai satu biodata. Lain halnya dengan pendidikan, pengalaman, keahlian, dan publikasi, mereka cardinality-nya masing-masing adalah one to many, karena setiap user bisa memiliki lebih dari satu pendidikan, bisa memiliki lebih dari satu pengalaman, bisa memiliki lebih dari satu keahlian, dan juga sama halnya dengan publikasi. Oke, itu adalah tadi normalisasi dan IRD yang sudah saya buat. Selanjutnya adalah tampilan webnya yang berdasarkan normalisasi dan IRD yang juga dibuat. Jadi tampilan webnya akan seperti ini. Oke, ini adalah tampilan web yang sudah dibuat, di mana di sini kita bisa lihat ada biodata, pendidikan, pengalaman, keahlian, dan publikasi yang sudah seperti ada di tabel normalisasi tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan setiap user hanya bisa mempunyai satu biodata, sedangkan untuk pendidikan bisa dimiliki lebih dari satu, dan sama halnya dengan pengalaman, keahlian, dan juga publikasi, dan juga hobi. Oke, baik, segitu saja video yang bisa saya sampaikan terkait normalisasi IRD dan juga tampilan web yang sudah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dari seluruh penjelasan saya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.